Shalom saudara, bertemu lagi dengan saya Raja Simbolon dari UFC Music Channel. Pada kesempatan ini kita kembali lagi akan sharing berbicara tentang temanya menjadi berkat bagi sesama, keluarga, gereja, kota, dan bangsa Indonesia. Dan pada saat ini kita akan berbicara dengan hambanya Pastor Lukas Unmaheopa. Shalom. Ya, Pastor. selamat siang Pak Raja. Bagaimana kabar, Pak? Baik. Udah lama kita nggak ketemu ya, Pak? Benar ya, udah lama juga ya. Iya. Terakhir di mana ya, Pak? Terakhir waktu itu kita di Kalimantan ya. Kalimantan. Kalimantan. Ya itu waktu penginjilan ya, Pak ya? Iya, penginjilan. Bulan lalu yang kita fellowship, Pak. Oh iya. Ya, fellowship UFC perdana ya. Pendana ya. Jadi Ya, kita ketemu Cikarang ya, Pak. ya. Ya, Cikarang. Ya, benar. Nanti next ini bulan ini ya, bulan ini nih Ya, jatuh nanti bulan Bekasi, Pak. ya, Jadi memang kita UFC ini kan memang banyak ya, Iya. istilahnya areanya ya, Bekasi, Cikarang, apalagi Bekasi. iya. Oke Pak, kali ini UFC ada program podcast kan Pak ya? Iya. Jadi ini perdana nih, Perdana ya. Pak Lukas nih. Puji Tuhan ya. Podcast UFC pertama ini ya. Iya. Dan temanya untuk hari ini kita bicara tentang menjadi berkat Ya, bagi sesama, Iya. keluarga, ya, gereja, kota, dan bangsa Indonesia. Berat Iya. nggak Pak Dua? ya. Gampang-gampang susah nih. Susah ya Pak ya. Jadi tentu ada konteks firman Tuhan nih Pak. Nanti Betul. akan saya tanyakan. Jadi saya ngambil dari Imamat 9 Ya. ayat 23 Pak. Ya. Yang berkata, masuklah Musa dan Harun Harun. ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Itu konteks firman yang pertama ya. Ya. Sekalian aja Pak ya, nanti Ya. baru dibahas. Yang keduanya itu tentang Yeremia 29 ayat 7 yang berkatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, Amin. jadi dari dua konteks ayat firman ini, bagaimana menurut pandangan Bapak tentang ayat ini? Ya, kalau kita lihat dalam Yeremia tadi, bahwa Tuhan itu konsisten dengan janjinya, Pak. Nah, firman ini ditujukan kepada bangsa Israel yang waktu itu ada di pembuangan, Pak. Oh, oke. Mereka di pembuangan, di Babel, ya. Oh, Nah, iya. itu karena kesalahan mereka sendiri. Oh, iya. Tapi Tuhan itu tetap konsisten dengan janjinya bahwa di dalam keadaan terpuruk sekalipun dia nggak pernah meninggalkan umatnya, Pak. Makanya kalau kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat 5 berkata, bagian B itu, aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Jadi dalam keadaan apapun Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, dia mau Amin, amin. supaya kita tetap kuat dan setia di dalam Tuhan, karena Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini luar biasa loh, Pak. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi konteksnya itu memang Tuhan tuh meminta kita jadi saksinya ya Pak ya. Amin. Kalau menurut pandangan saya ya Pak ya, memang pandangan saya dari semula ya Ya. kan Tuhan menciptakan kita yang ajaib dahsyat ini memang punya tujuan ya Pak ya. Betul. Jadi saksi. Betul. Cuma kadang manusia lah yang lari ya Pak ya. Betul. Ya kalau bahasa saya ya Pak ya, seperti halnya seorang bapak gitu kan. Ya, Seorang bapak memberikan benih kepada istrinya, lalu seorang istri artinya ibu melahirkan seorang Oke, anak, pasti betul. punya tujuan yang baik ya Pak ya. betul. Nah, begitupun dengan Tuhan, Iya. punya tujuan yang baik. Cuma kadang-kadang manusia lari ya Pak ya, Lari, anak iya. ini. Nanti ujung-ujungnya sih iblis juga ya Pak ya, yang Betul. salah. Kan gitu ya Pak ya. Iya. Padahal sebetulnya udah lari. Nah, jadi konteksnya dari ayat ini memang justru kita menjadi saksi Pak Betul. untuk sesama keluarga, gereja, kota, dan bangsa Indonesia. Yang pertama sesama dulu nih Pak. Kayak gimana sih kita menjadi saksi untuk bagi sesama nih? Yang simpel aja lah Pak ya, Ya. contohnya. Jadi Pak, gini firman Tuhan itu, bahwa firman Tuhan berkata begini, bahwa kita ini orang yang percaya kepada Tuhan, panggilan kita itu diberkati untuk memberkati Pak. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang, Pak. Itu berkat-berkat yang harus kita sampaikan ke dunia ini, Pak. Dunia itu artinya orang-orang yang belum Yes, percaya yes. dan mengenal Tuhan. Makanya kita ditempatkan ke dunia ini bukan sekedar melakukan rutinitas dalam kehidupan kita, lahir, sekolah,
tamat kerja, nikah, punya anak, tua mati. Tidak begitu saja, Pak. Tapi semua ada tujuan-tujuan Tuhan. Nah, tujuan-tujuan ini kalau kita tidak paham dan tidak mengerti, hidup kita ini akan menjadi stres dan depresi, Pak. Karena kita nggak punya goal dalam hidup kita. Nah, tapi kalau kita tahu, itu akan menggairahkan kita, Pak. Nah, Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Karena saya percaya dimanapun kita ditempatkan, semua bertujuan supaya kita bisa menjadi berkat untuk lingkungan yang terkecil, untuk skala kota besar, bangsa dan negara. Untuk itulah kita dipanggil percaya kepada Tuhan. Ya, menurut mungkin tambahan dari saya, Pak ya. Yang sederhana menjadi berkat buat sesama itu ya lingkungan kita tadi, Pak ya, teman ya. Kadang kita katanya orang Kristen ya, Pak ya. Yang sedikit dengan lingkungan sosial rumah aja kita nggak berbaur, Pak. Nah, ada kegiatan pos ronda misalnya, kerja bakti, kita nggak ikut, Pak. Alasannya luar biasa sih kadang-kadang. Saya ke gereja, waduh, saya pikir memang harus ke gereja terus. Nah itu, Pak, yang menurut saya yang kayak sesama, betul nggak Pak kira-kira? Betul. Nah. Jadi begini Pak Raja ya, sebelum kita menjadi berkat, kita harus pastikan dulu bahwa kita tidak punya musuh dengan siapapun. Artinya Alkitab bilang begini, usahakanlah berdamai dengan semua orang. Karena kalau kita punya iri hati, clash dengan bagaimana kita jadi saluran berkat, Pak? Kan tidak mungkin, Pak. Makanya hidup ini harus membangun hubungan-hubungan. Makanya dalam kitab Amsal berkata, lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh, Pak. Ini penting supaya kehadiran dimanapun kita berada, selalu kita membuahkan sukacita buat orang lain, Pak. Jangan sampai cuman kita urusannya gereja rumah, kita masa bodoh dengan lingkungan, Pak. Ini kan tidak baik namanya. Jadi untuk lingkungan yang terkecil, saya percaya semua kita harus memulai di dalam keluarga dulu, Pak. Mulai dari keluarga. Jadi bagaimana bisa menjadi berkat ke orang luar, di dalam sendiri nggak bisa jadi berkat. Makanya dimulai dari dalam keluarga. Nah, kalau keluarga kita sudah bagus, saya percaya keluar itu gampang, Pak. Gitu. Ya, jadi saya ada kesaksian sedikit, Pak ya, mengenai bagaimana kita jadi berkat jadi sama, Pak ya. Saya pernah sakit waktu itu, Pak. Sakitnya tuh lumayan ini ya, serius gitu ya. Berat ya. Nggak bisa bangun saya tuh, Pak. Lah, saya kalau telepon saudara saya, adik saya, ya kapan nyampenya, Pak? Akhirnya tetangga juga, Pak, yang angkat saya ke rumah sakit. Duh, kalau nggak ada tetangga, Pak. Nah, itu, Pak. Nah, jadi sederhana ya, sesama. Nah, yang kedua, Pak, keluarga ya, Pak ya. Nah, keluarga ini, ya artinya kalau Bapak sebagai bapak rumah tangga ya, Pak ya. Betul nggak? Ya, Bapak kan harus jadi berkat dong. Buat anak berapa ya? Saya punya anak kembar 3, Pak. Semua perempuan. Dahsyat banget itu ya. Puji Tuhan mereka udah selesai kuliah, sekarang kerja. Tiga-tiganya kerja. Tuhan, Pak ya. Bapak seorang hamba Tuhan, tidak ditinggalkan oleh Tuhan, Pak ya. Amin. Berhasil. Amin. Artinya, Pak, kan ya kebetulan Pak Lukas ini hamba Tuhan ya kan. Jadi memang jadi contoh banget tuh buat anak. Artinya anak melihat seorang bapak, waduh, dia melayani Tuhan. Nah, nggak usah disuruh-suruh, dia akhirnya mengerti ya, Pak. Nah, itu berkat keluarga ya kira-kira ya. Kayak saya juga gitu, Pak. Anak saya tuh, bangga sama papa katanya. Papaku. Karena papanya pelayanan. Ya kalau papanya adanya di luar-luar yang nggak jelas, malu kan. Nah, itu contoh yang tidak menjadi berkat bagi keluarga. Kira-kira gitu ya, Pak. Menurut Bapak? Jadi gini, Pak. Semua kita nih terlepas apapun keadaannya, semua kita nih punya masa lalu yang gelap, Pak ya. Tapi setelah kita di dalam Tuhan, kita diubahkan dari sehari ke sehari. Jadi kita begitu percaya Tuhan, kita langsung tidak jadi manusia super, Pak. Tapi tetap kita tuh dalam proses maju ke depan ini, walaupun berat, sulit, tapi tetap kita harus berjalan karena Tuhan selalu beserta kita. Nah, poin pertama di dalam keluarga kita harus benar-benar berdiri untuk menyambungkan bagaimana Tuhan dengan keluarga kita, Pak. Itu kita bawakan dalam doa terus-menerus, dan pengalaman pribadi saya yang saya lihat, karena saya merasa dan saya tahu bahwa saya sebagai penanggung jawab rumah tangga, otomatis keluarga saya ini saya harus bawakan terus kepada Tuhan. Dan saya melihat campur tangan Tuhan luar biasa ya. Dari situ baru kita bisa jadi berkat keluar, Pak. Itu lebih enteng dan gampang. Itu keluarga ya. Sekarang gereja. Bagaimana menurut Bapak menjadi berkat ke gereja? Karena saya lihat kan banyak, Pak ya, justru di gereja ini
yang harusnya seorang hamba Tuhan, anak Tuhan, Ya. harusnya mencerminkan Kristus, ini malah ribut ya Pak ya kadang-kadang ya. Ya. Wah, untuk suatu jabatan, waduh gimana tuh Pak? Kayak gitu tuh Pak. Sebenarnya ini kan pelayanan itu sendiri tidak salah, Pak. Ini kita kembali lagi kepada pribadi-pribadi, oknum-oknum ya yang melaksanakan pelayanan ini, Pak. Padahal simpel aja, Pak. Untuk masuk dalam sebuah pelayanan, kita kan harus tahu panggilan kita ini apa. Setelah kita tahu panggilan Tuhan, disitulah kita belajar untuk lebih dalam lagi supaya Tuhan menambah-nambahkan talenta-talenta buat kita sehingga kita makin hari makin lebih naik, bukan turun, Pak. Betul. Ini penting supaya Iya. ngapain? Karena kenapa ke orang ribut? Karena kalau orang lain dipakai lebih hebat, kita iri hati. Padahal kita nggak mengembangkan diri Iya. saya, Pak. Ini yang akhirnya dulu tiap hari lihat keberhasilan orang marah, Iya. orang lain dipakai terus Iya. iri. Padahal tiap kita tuh Iya. Tuhan nggak pilih kasih, Betul. Pak. Semua kita tuh Iya. sudah diperlengkapi. Tinggal bagaimana kita kembangkan, Pak, Betul. Iya. supaya di dalam pelayanan itu kalau sama-sama maju kan enak, Pak. Betul, setuju. Pak Raja maju di bidang Pak Raja, saya maju di bidang saya. Betul, Sir. Apa mau iri hati, Pak? Kan gitu, Betul, Pak. Tapi iya. yang jadi masalah ini orang yang punya banyak keinginan tapi tidak mau mengembangkan diri. Iya, iya. Ujungnya iri hati, Pak. Nah, ini yang bikin rusak pelayanan, Pak. Korintus Pak ya. Betul. Mengenai satu tubuh ya, Pak ya. Benar. Ada tangan, ada ini Ya. kan. Jadi sebetulnya itu kan harusnya saling Betul, saling memperlengkapi. Memperlengkapi gitu Karena ya. kaki juga nggak bisa jalan sendiri, Pak, kalau tangannya nggak mau kerja. Betul. Nah, Lumpuh kita ya, Pak ya. ini banyak anggota tubuh, ya, tapi tiap-tiap itu harus berfungsi sesuai dengan Betul. apa yang sudah ditetapkan Benar, Tuhan. benar, Dan benar. saya percaya kalau otak melakukan bagian otak, mata melakukan mata, tangan melakukan bagian tangan, Amin. Amin. tidak ada waktu untuk mau jadi iri, bahkan gitu kan ya. Semua aktif di bidang masing-masing, Iya kan gitu. betul. Betul banget tuh Pak ya. Ya, Makanya benar. aneh banget sih Pak ya kalau masih ada sirik gitu ya. Iri. Iya. Padahal sebetulnya artinya seorang hamba maupun yang kelas teri gitu Iya. kan ya, Pak ya. Kelas apa sih mujair gitu ya Pak ya. Kelas kakap sama aja Pak ya. Upahnya berapa Pak? Satu dinar. Iya kan? Terus kenapa jadi saya Iya. ini kayak saya nih Pak ya, saya pemusik ya. Ya. Kalau saya ngerasa, saya udah puluhan tahun loh Pak Ya. di gereja ini gitu kan, ya terus begini. Wah, kalau saya bilang, wah kayaknya terlalu bahasa gaul norak ya Pak ya. Ya. Nah, gitu. Jadi justru padahal ya, menurut saya harusnya ya sama gitu ya Pak ya. Memang Tuhan memperlakukan kita ya kan. Kalau Ya. kita minta ada pengurapan juga. menurut saya. betul, Pak. betul. Jadi sebenarnya, Pak, di dalam Tuhan itu kita semuanya sudah ditata sedemikian rupa gitu kan, sesuai dengan panggilannya. Jadi kalau saya contohkan begini, semua tubuh ini semua kan punya nilai masing-masing. Cuman ada organ-organ tubuh yang penting, ada organ-organ tubuh yang kelihatan nggak penting, Pak. Salah satunya, maaf kata nih, dubur. Dubur itu kan sebenarnya kayak kelihatannya kurang penting, tapi jangan salah. Seumpamanya dia unjuk rasa aja kan repot, Pak. Betul Pak. Bisa perut kembung, nggak bisa buang air, itu kan bahaya. Artinya di hadapan Tuhan itu nggak ada orang yang tidak dihargai, Pak. Semua punya nilai, Pak. Iya, Nah, betul. tinggal kembali lagi kepada masing-masing kita. Ya. Kalau kita menyadari panggilan kita, Ya. ngapain saya harus iri dengan Pak Raja? Betul. Pak Raja kan punya panggilan sendiri, saya punya panggilan sendiri. Betul Pak. Kembangkanlah masing-masing supaya kerajaan Allah Amin. ditinggikan, dimuliakan. Jadi mungkin saya rangkum aja deh Pak ya. Jadi Ya. kalau kita sudah menjadi berkat buat sesama, keluarga, gereja, kota, gereja, berarti kita akan menjadi berkat untuk kota dan bangsa Indonesia. Betul. Kiranya untuk sesi berikutnya kita akan rehat sejenak ya, supaya yang berikutnya mungkin lebih seru lagi nih. Oke, kembali lagi dengan saya melanjutkan sharing berikutnya dengan Pak Lukas, Pastor Lukas. Yang berikutnya Pak, bagaimana faktanya nih yang kita lihat nih, yang Bapak lihat, apakah kita sudah jadi berkat atau malah jadi batu sandungan nih Pak? Kalau Bapak lihat sebagai kita sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus, Ya. apakah sudah menjadi berkat atau jadi batu sandungan Bapak? Nah, jadi kalau kita melihat fakta-fakta yang ada di dalam
lingkup kita, bahkan lebih luas lagi, maka itu satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan juga yang jadi berkat, tapi tidak sedikit juga yang menjadi batu sandungan, Pak. Nah, ini sangat merugikan, Pak, karena tadi dari awal kita sudah bilang bahwa semua kita ini dipanggil, panggilan kita itu adalah diberkati untuk memberkati. Jadi bisa bayangkan kita menjadi berkat bagi orang, tapi kita sendiri jadi batu sandungan, otomatis orang kan nggak mau dengar, Pak. Kan begitu. Jadi ini jaga jangan sampai, kan begitu. Terlepas dari kelemahan dan kekurangan kita, tapi sedapat mungkin kita tuh berjalan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Saya percaya semua kita dimampukan, Pak, untuk melakukan panggilan ini. Ya memang ya sebetulnya perkataan batu sandungan itu sih udah sering ya kita dengar ya. Memang faktanya memang kadang kita gitu ya. Menjadi batu sandungan mulai menjadi berkat, dan bukan hanya di kalangan luar justru ya, di kalangan dalam gereja sendiri, Pak, jadi batu sandungan ya. Mungkin kayak tadi ya, misalnya karena iri ya kan, karena dengki gitu kan, temannya maju kita jealous ya kan. Nah, memang sulit ya, kalau kita pikirkan sih memang ya kembali kepada satu pengurapan Roh Kudus ya. Kalau kita ada Roh Kudus nggak perlu begitu ya, Pak ya. Betul. Itu sih menurut saya ya. Jadi sedapat mungkin kita harus benar-benar mencari Tuhan dengan sepenuh hati, karena dari Dialah datangnya sumber hikmat untuk kita bisa melangkah bagaimana caranya supaya kita dimanapun kita hadir, kita berada, minimal kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Itu intinya seperti itu. Jangan sampai kemanapun kita hadir orang nggak suka sama kita. Nah ini kan repot, Pak. Betul. Nah, seperti itu. Nah jadi salah satunya juga program UFC ya, saya beritahukan kepada rekan-rekan yang menonton channel ini, ya itu salah satunya kita menjadi berkat bagi sesama warga gereja itu dengan musik. Jadi memang kebetulan ya saya sebagai founder dan ketua UFC ya, saya pemusik, dan dengan teman-teman dan rekan-rekan itu memang memberkatinya dengan musik, karena memang musik itu kan bahasa universal ya, Pak. Artinya semua kalangan dengan bahasa itu kita bisa memberkati sesama, Pak, gitu ya. Nah, jadi itulah sebetulnya contoh menjadi berkat yang artinya kalau misalnya ada batu sandungan ya bisa juga.